Nah, mudah-mudahan untuk ke depan lembaga niki mengdoacak karena lembaga niki milik Desa Adat dan sebagai dapurnya Desa Adat. Nah, sebelum yang artinya dipercaya sebagai pengelola LPD, nah awalnya saya sebenarnya 3 kali saya menolak, tidak ingin menjadi ketua LPD karena terus terang saja latar belakang pendidikan terutama yang menjadi pertimbangan, karena yang tahu persis karena mengelola keuangan itu kan sangat sulit sekali. Nah, kalau yang hanya mengandalkan kepercayaan masyarakat kayaknya tidak mungkin gitu. Tidak mungkin pada saat itu, karena pada saat itu banyak juga artinya masyarakat di sini disarankan untuk mengelola LPD. Kan zaman dulu itu kan ada istilahnya pelatihan dulu sebelum kita diserahkan menjadi seorang pengelola gitu. Nah, tidaklah banyak yang mau. Akhirnya dia mau. Nah, mohon maaf nih, padahal pada saat itu di tahun berapa nih, tahun 87 kan itu sebenarnya saya punya paman yang bekerja di kantor apa namanya itu, kantor Dinas Kesehatan Provinsi. Padahal pada saat itu, mohon maaf sekali lagi, saya sudah disediakan tempat untuk mengganti ada orang pensiunan di sana. Tapi Tiang tidak mau dan tidak mau Tiang. Karena Tiang berpikir pada saat itu karena terikat menjadi seorang PNS lah waktu itu. Akhirnya saya jatuh ke LPD tahun 89 karena pada saat itu ada namanya, kalau nggak salah ya, kepala bagian perekonomian. Pada saat itu masih LPD ini dibina di bawah bagian perekonomian Kabupaten Badung. Selama 1 tahun sama sekali Tiang tidak pernah menikmati nafkah dari LPD, sama sekali tidak pernah, sehingga Tiang melaporkan bagaimana perkembangan LPD setiap bulannya. Di sanalah dibaca dalam laporan sana, karena tidak ada biaya tenaga kerja gitulah istilahnya waktu itu. Sampai dia menyarankan, tolong ambil saja agar keuntungan LPD ini tidak semu. Kalau secara akuntan atau secara administrasi, walaupun dia memberikan keuntungan kepada LPD, berarti LPD ini kan masih punya kewajiban kenten rega. Akhirnya Tiang ambil 2.500 pada saat itu. Ya Tiang ambil aja lah 2.500. Terus pada saat itu LPD Jagapati ini hanya kurang lebih ukuran gedungnya kantornya 2x3. Terkenal sekali di Kabupaten Badung LPD Jagapati ini, LPD Kanang Daro gitu istilahnya, kan ada burung daro tuh. Beliau artinya memberikan semangat lah beliau, dan seperti berjalannya waktu seperti Ibu Murni itu yang menjadi kepala bagian perekonomian waktu itu terus diberikan support sehingga LPD ini bisa berjalan seperti sekarang. Nah, sampai saat ini asetnya kurang lebih 58 lah dari 2 juta modal awal yang diberikan oleh Pak Gubernur. Yang terpenting bagi Tiang Diki hanya satu, yang terpenting adalah kejujuran dan ketekunan. Pada saat itu Tiang bodoh sekali, Tiang berpikir waktu tahun 89 itu sampai Tiang menyampaikan di dalam forum, di dalam prajuru Desa Adat lah waktu itu, bagaimana kalau LPD itu kelebihan dana. Kalau kelebihan dana kan jelas Tiang berpikir LPD itu kan rugi, pasti akan rugi. Kalau tidak, dana itu bisa kita salurkan dalam bentuk kredit, kan gitu. Belum Tiang berpikir waktu itu. Nah, karena Tiang seperti apa yang Tiang sampaikan tadi, karena latar belakang pendidikan perbankan dan ekonomi Tiang sama sekali tengelah, tidak punya Tiang gitu. Akhirnya dari pihak prajuru kemungkinan besar, nah rata-rata tingkat pengetahuannya di bidang perbankan
seperti tiang mungkin, ya mungkin seperti tiang. Sehingga beliau hanya jalan aja dulu, udah apa-apa jalan aja dulu, sehingga tiang terima. Gitu. Nah akhirnya tantangan di masyarakat itu pada saat itu kan masa zamannya koperasi itu jatuh pada saat itu. Ada istilah LPD lan pipis dom, sing ada apa jerode jerolo, aduh macam-macam. Kadang-kadang tiang pada saat itu menyarankan kolektor yang turun ke lapangan, datang dari lapangan tuh. Nah berangsur-angsur, artinya kepercayaan masyarakat itu semakin tumbuh, kontribusi LPD bisa dirasakan. Misalnya pada saat piodalan, terutama di Pura Kayangan 3 yang menjadi milik Desa Adat, nah bisa yang mempunyai 10 juta per pura. Kadang-kadang ada prajuru yang kasih pakaian, pemangku pada saat itu. Nah karena sekarang kan yang malih, artinya tidak saya lagi memberikan bantuan berupa pakaian kepada pemangku, karena dana pembangunan desa adat yang 20% dari laba per tahun sudah dikelola oleh desa adat. Nah dari sanalah bantuan-bantuan kepada pemangku, prajuru adat di sanalah diambil. Yang pertama niki program yang ingin memperdayakan generasi muda yang berkeinginan untuk berangkat ke kapal pesiar. Yang tanggung 100% dananya dari LPD. Artinya setelah dia mungkin sudah mendapatkan sesuatu di sana, baru dia menyicil. Yang kedua, pada saat COVID ini yang bisa yang bantu seluruh kakak di wilayah desa adat, nah yang bantu dengan sembako. Di samping nikah, yang berikan beasiswa kepada anak-anak dari SD sampai SMA. Dari segi kematian, setiap di sini kan ada program desa adat yang namanya Ngaben Ngerit. LPD itu tetap berkontribusi di desa adat, baik itu ada karya agung di pura, baik itu ada pengabenan ngerit seperti apa yang Tiang sampaikan. Pokoknya LPD itu dalam hal segala kegiatan yang bersifat sosial, budaya dan seni budaya adat tidak pernah lepas. Semuanya kita rangkum dari LPD itu. Saya sebenarnya kalau mengenang orang tua itu sulit kayaknya saya yang menyampaikan. Karena pada saat SMP lah, kan baru saya ingat pada itu dia selalu artinya menyarankan bagaimana kita bisa berbuat dan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dia sebenarnya di desa adat itu cuma 2 jabatan yang tidak pernah dia pegang, menjadi kepala desa dan menjadi desa adat. Kalau dia lebih banyak dia menekankan bagaimana kita bisa berbuat dengan baik, hanya cuma itu aja yang dia maksud. Sebenarnya dari orang tua kan dia menginginkan saya ini menjadi seorang arsitek lah. Ya, dia menyarankan tolong, karena saya tidak pernah mengikuti saran orang tua sampai saat ini setelah saya terjun di masyarakat. Tetapi saya kan tidak mempunyai keahlian di dalam pembangunan, tetapi banyak juga orang minta pertimbangan kepada saya kalau pada saat masyarakat membuat bangunan gitu, misal pasti solusinya ke dia. Kadang-kadang kalau tiang semuanya tiang sukai, itu baik itu masalah ke agama, ke arsitek, seni patung, seni petopengan. Padahal pada kemarin tadi pagi saya juga sempat saya mengambil hanya sedikit saja. Padahal itu secara otodidak sama sekali tidak ada yang mengajarkan. Ya, tapi mungkin kesalahan Tiang sendiri karena Tiang tidak pernah mengikuti saran orang tua. Kesehariannya Tiang kan sebenarnya tidak malu Tiang menyampaikan Tiang sebenarnya anak manja, anak tunggal. Di samping itu kakek Tiang sendiri pada saat itu kan ya tidak boleh menyombongkan diri, dia kan agak mampu lah
dia seorang pedagang pada saat itu, sehingga dia apa-apa yang dia ngambil karena dia keinginan dia kan ingin membantu kakek, membantu orang tua, karena mungkin pertimbangannya di zaman dulu itu kan memang biasa seperti itu, karena dia anak tunggal sehingga dia tidak izinkan bekerja kan. Nah akhirnya karena ikut-ikutan teman, dia ikut ke salah satu kegiatan membuat komunitas seni patung lah dengan teman-teman gitu. Tapi tidak begitu lama mengambil pekerjaan seperti itu, karena pada saat itu kalau di Jagapati pada saat itu belum ada orang artinya masuk ke Denpasar. Pada saat itu dia kan sebelum di Denpasar masuk, sehingga dia dapat artinya meninggalkan keluarga di kampung sehingga menetap di Denpasar gitu. Mungkin karena itu dia dimanja lah dia ngurun sehingga dia sampai saat inilah karakter yang artinya setiap yang mendengar nama orang tua yang atau orang lain menyebut orang tua yang kadang-kadang nggak bisa yang pertama kan rasa terima kasih yang terhadap orang tua yang sendiri, karena ada sesuatu yang perlu yang ingin sampaikan kalau dia ada di samping yang sekarang, karena pada saat yang menjadi orang seperti sekarang dia tidak ada di samping. Nah kalau menurut yang kalau dari kemampuan sendiri paling-paling 30% lah dari kemampuan sendiri, yang 75% itu mungkin ada unsur dari kepercayaan dari masyarakat, yang terutama kan bagaimana kita bisa merasa bakti terhadap leluhur dan orang tua kan, sehingga kita bisa seperti sekarang kan. Nah kalau masalah kemampuan seperti yang sampaikan dari awal kan, yang tidak punya latar belakang ilmu perbankan kan. Nah mudah-mudahan seperti apa yang inginkan dalam kehidupan Tian Ki, agar yang bisa dipercaya atas dasar kejujuran lah enten. Nah kalau masalah yang sebagai manusia biasa, masalah kekeliruan dan kesalahan itu sudah pasti tidak bisa yang mengkiri hal seperti ini. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan di dalam pengelolaan LPD Niki sebenarnya yang belum dia anggap sukses lah, karena walaupun LPD Niki memberikan kontribusi berupa keuntungan per tahun terlalu besar gitu misalnya, tanpa masyarakat itu merasa sejahtera oleh LPD yang belum puas. Di samping ke seperti apa yang saya sampaikan tadi, yang ingat dengan pesannya Pak DRS Ketut Oko pada saat yang pelatihan tahun 89 karena dia sebagai tim pembina LPD Kabupaten Provinsi Bali, tetapi dia ditugaskan di BPD Bali. Dia menyampaikan hal seperti ini sampai saat ini yang saya ingat sekali. Tolong, menjadi ketua LPD itu sangat sulit sekali. Beda dengan menjadi pegawai atau menjadi seorang direktur BPD atau bank-bank lain, sangat sulit sekali. Karena apa? Karena Denki akan berhadapan langsung dengan masyarakat sendiri. Kalau di salah satu bank misalnya ada kredit yang bermasalah, itu ada namanya tim eksekusi, bukan manajer atau direktur yang akan turun mengeksekusi jaminan yang kreditnya bermasalah. Kalau di LPD itu pasti dia akan turun, apalagi dia berhadapan langsung dengan masyarakat sendiri. Nah di samping itu 5C itu kayaknya akan tidak berlaku di desa D. Apa sebab? Kalau D misalnya melihat salah satu calon nasabah itu di Biktur yang tidak sesuai dengan prosedur, kalau kita akan tolak, ini akan menimbulkan masalah di desa adat. Seperti apa yang dia sampaikan setelah yang alami, memang benar seperti ini persis. Nah mudah-mudahan untuk ke depan lembaga niki mendoakan, karena lembaga niki milik desa adat dan sebagai dapurnya desa adat, sehingga segala kegiatan yang terkait dengan adat, agama, seni, budaya, semuanya mudah-mudahan bisa kita biayai dari LPD.